Bapak, Ibu, dan semua jemaat, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, yang kami kenal dan kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami masih boleh dalam keadaan sehat. Begitu juga Tuhan, di pagi ini Engkau masih mengetuk pintu hati kami, sehingga kami mau Tuhan menyediakan waktu kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami boleh memahami apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dan boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita sebelum kita memulai segala aktivitas kita. Pada pagi ini kita akan baca Alkitab kita sesuai dengan Almanak HKBP Jumat 27 September 2024, yaitu yang ditulis dalam kitab Mazmur pasal 33 ayatnya yang keempat. Demikian dikatakan, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Dalam bahasa Batak dikatakan, aina sitongdo hatani Jahoba, jala marhamurjuwo dosude pambahenanna. Bapak, Ibu, dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang paling sulit untuk dilakukan, dijaga, dan dikomitmeni oleh manusia adalah konsistensi. Ya, konsistensi. Mengapa konsistensi itu sulit untuk dilakukan? Sebab konsisten membutuhkan banyak waktu. Konsisten menuntut kita untuk setia. Konsisten memaksa kita bagaimana kita bisa melakukan suatu hal sekalipun kita tidak suka dengan sepenuh hati. Kita ambil contoh yang simpel. Konsisten untuk olahraga. Di tengah-tengah banyaknya aktivitas, tentu olahraga adalah salah satu hal yang menyenangkan. Tetapi ketika olahraga dituntut menjadi sebuah kebiasaan, kita pasti akan sulit untuk melakukannya. Kemalasan akan menghantui. Ketidakkonsistenan akan membawa kita pada sifat yang menunda-nunda. Sehingga akibat inkonsistensi yang kita lakukan, apa yang sudah kita komitmenkan sejak awal tidak bisa kita lakukan dengan sepenuh hati. Nah, firman Tuhan pada pagi ini mau mengajak kita untuk hidup dalam konsistensi yang penuh, yaitu khususnya konsistensi di dalam kesetiaan. Setia dalam hal apa? Setia sebagai pengikut Tuhan. Mengikut Tuhan namanginang
Di satu sisi mungkin kelihatannya mudah, tetapi pada sisi yang lain bisa saja sangat kelihatan sulit. Pada waktu hidup kita dipenuhi dengan sukacita, mungkin saja mengikut Tuhan adalah sebuah hal yang mudah. Tetapi jika kita ada dalam situasi yang sulit, kondisi yang menyakitkan, penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, penuh dengan keputusasaan, mungkin kita akan menganggap mengikut Tuhan adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak mudah. Nah, firman ini mau mengajak kita dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita tetap menjaga konsistensi kita untuk setia kepada Tuhan. Bila kita mau setia kepada Tuhan di saat hidup kita penuh dengan sukacita, melimpah berkat Tuhan, demikian juga lah kita mesti bisa menjaga kesetiaan kita, konsistensi kita, sekalipun hidup kita ada dalam kesulitan. Dan disinilah tantangan yang paling sulit yang kerap kita hadapi. Tetapi ayat ini Amang Inang mau menghibur kita semua. Dikatakan sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Teks ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan itu setia kepada kita. Kasih setia Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya, apapun yang terjadi. Kalau kita pernah mendengar sebuah lagu, ada sebuah lagu yang mengatakan Tuhan Yesus tidak berubah. Itu artinya Tuhan Yesus yang dahulu kita kenal, Tuhan Yesus yang kini kita kenal, begitu juga Tuhan Yesus yang akan datang yang kita kenal, Dia akan tetap sama untuk selama-lamanya. Dia akan setia, Dia akan memberkati, Dia akan menguatkan, dan Dia akan menopang kehidupan kita sampai pada kesudahannya. Oleh sebab itu, Amang Inang, oleh sebab kita sudah tahu bahwa Yesus itu setia, Tuhan itu setia, maka hidup kita pun juga dipanggil untuk menjadi pelaku kesetiaan. Jangan hanya minta Tuhan setia kepada kita, tetapi kitalah yang mesti memotivasi, menyemangati diri kita masing-masing. Kita harus menjaga konsistensi kita di dalam iman dan setia kepada Tuhan. Semua kembali kepada pilihan kita masing-masing. Siapa yang setia kepada Tuhan, Tuhan akan balaskan begitu banyak berkat dalam kehidupannya. Tetapi siapa yang tidak setia kepada Tuhan, dia akan dikenakan hukuman yang kekal. Oleh sebab itu, saya ajak kita semua untuk tetap setia kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, yang kami kenal dan kami sembah, dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Engkau telah menyapa kami pada pagi ini melalui firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami bahwasanya pekerjaan-Mu Tuhan akan tetap selama-lamanya bagi kehidupan kami. Sehingga melalui pekerjaan-Mu Tuhan, hidup kami akan dilimpahkan begitu banyak berkat. Kami akan dikuatkan dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh sebab itu ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk senantiasa menjaga konsistensi kami di dalam kesetiaan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya barang siapa yang tetap setia kepada Tuhan akan mendapatkan mahkota kehidupan, akan mendapatkan keselamatan yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu ya Tuhan, jikalau kami selama ini masih meragukan kasih setia-Mu, tuntun kami ya Tuhan, supaya segala keraguan itu boleh kami hilangkan dalam kehidupan kami, sehingga dengan sepenuh-penuhnya kehidupan kami Tuhan boleh kami gantungkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Ya Tuhan, apapun pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami minta Tuhan supaya Engkaulah yang memberkati, supaya kiranya ya Tuhan melalui pekerjaan yang kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan, kami boleh merasakan melimpahnya berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.